Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa waritha Sulaiman Daud wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat thair wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun wal hadirat, al-asatiz wal asatizah, al-ikhwah wal akhawat, uhayyikum jami'an bihayyil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan muliakan dan sekaligus saya banggakan, rekan-rekan, adik-adik, anak-anak kami yang berhadir pada majelis ilmu kita pada sore hari menjelang maghrib hari ini. Terima kasih kepada Ananda moderator yang telah mengantarkan kajian kita pada sore hari yang berbahagia ini. Pertama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk duduk di sini bersilaturahim dan sekaligus kita sharing atau diskusi atau berbincang dalam berbagai persoalan keilmuan sesuai dengan bidang masing-masing insyaallah pada hari ini. Yang mana hari ini adalah duduknya saya yang kedua kali memberi kajian, dan seperti arahan dari para guru kita mulai dari Ustadz Zailani, Ustadz Ruslan dan lain-lain, saya dimintakan untuk menyampaikan secara berangkai satu materi yang ini menjadi spesialis, yang menjadi spesifikasi keilmuan saya khususnya S2 dan S3, yaitu tentang kajian yang disebut dengan kajian filologi. Ya, mudah-mudahan ini sudah ada yang pernah mendengar, dan kalaupun belum pernah, insya Allah hari ini pertama sekali mendengar, gitu ya. Nah, kajian kita adalah tentang filologi. Jadi filologi itu berasal dari bahasa Yunani, berasal dari kata philos dan logos. Philos itu artinya cinta atau mencintai tulisan, lalu logos itu artinya ilmu. Berarti filologi adalah ilmu tentang memiliki perhatian atau kecintaan terhadap sebuah tulisan. Nah, secara sederhana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, filologi itu adalah sebuah disiplin ilmu yang mengkaji dan mempelajari budaya, pranata, dan khazanah sebuah masyarakat atau komunitas yang tertulis dalam tulisan-tulisan. Apakah tulisan itu di kertas, di bebatuan, di kulit binatang atau lainnya yang sudah berusia ratusan bahkan ribuan tahun yang silam. Ini disebut dengan disiplin ilmu filologi. Nah, pertanyaannya adalah mengapa disiplin ilmu filologi itu ada dan muncul dan dihadirkan di era modern hari ini? Jawabannya adalah karena umat Islam atau peradaban Islam yang hari ini sudah berusia 14 abad lebih, di awal perkembangannya sampai dengan hari ini, itu memiliki karya-karya tulis atau buku atau kitab yang sangat banyak sekali, sangat melimpah.
Jadi kalau kita bandingkan dengan peradaban-peradaban atau bangsa-bangsa sebelumnya, misalnya ada bangsa atau peradaban India, jadi sebelum Islam datang, peradaban Arab ada dan muncul di planet bumi ini. Peradaban-peradaban atau bangsa-bangsa sebelumnya itu sudah pernah eksis. Misalnya peradaban India, lalu peradaban Cina, peradaban Persia, Yunani, Sumeria, dan lain sebagainya. Peradaban atau bangsa-bangsa ini telah ada, telah eksis dan memainkan perannya masing-masing. Dan kita tahu dari semua bangsa-bangsa dan peradaban ini, mereka punya karya, punya kontribusi yang besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yunani misalnya itu dikenal dengan khazanah filsafatnya atau logikanya. Lalu Cina dikenal dengan khazanah kedokterannya atau medisnya. Persia itu dikenal dengan ilmu-ilmu sains eksaktanya. Tetapi itu hanya terbatas pada kreasi, kontribusi atau tokoh-tokohnya saja. Betul ya? Di Yunani misalnya kita kenal ada Thales, ada Socrates, ada Archimedes, ada Plato, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Tetapi, nah ini poin besarnya. Tetapi semua peradaban yang kita sebutkan tadi, karya tulisnya tidak banyak. Ya, Yunani yang begitu terkenal, karya tulis yang dilahirkan sedikit. Persia juga sedikit, Cina juga sedikit, Yunani juga sedikit. Yang ini berbeda dengan peradaban Islam atau orang-orang Arab yang hidup di Jazirah Arab, dengan segala karya dan kontribusinya melahirkan karya yang sangat banyak sekali. Nah, jumlahnya berapa? Memang tidak ada kalkulasi yang persis berapa jumlah karya tulis umat Islam dalam sepanjang sejarahnya sampai dengan hari ini. Jadi patut dicatat, filologi tadi saya lupa, filologi tadi itu maknanya adalah karya-karya tulis yang ditulis dengan menggunakan tangan, bukan dengan suatu alat, tidak dengan komputer, tidak dengan laptop, tidak dengan mesin tik dan lain, tapi dengan tangan. Itu disebut dengan naskah-naskah manuskrip. Nah, jumlahnya di peradaban Islam memang tidak terkalkulasi secara persis, tetapi sejumlah peneliti memperkirakan jumlah karya umat Islam itu, para ulamanya itu mencapai sekitar 3 juta naskah atau 3 juta buku. Coba bayangkan dulu, 3 juta buku, bukan 3 juta jilid. Nah, bisa jadi satu buku itu sekian jilid. Misalnya ada seorang ulama namanya Imam At-Tabari. Beliau ini ahli sejarah, ahli tafsir, ahli hadis, dan seterusnya. Buku tafsirnya itu 20 jilid, sebegini tebalnya. Belum lagi kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, syarah Sahih Bukhari, kitab Fathul Bari, dan lain sebagainya. Belum lagi kitab-kitab di bidang medis, belum lagi kitab-kitab di bidang akidah, dan lain sebagainya. Jumlahnya itu atau judulnya itu mencapai sekitar 3 juta buku atau 3 juta naskah. Coba bandingkan dengan perpustakaan kita di atas, ada berapa judul? Mungkin perpustakaan kita di atas itu baru ribuan, saya yakin ya. 100.000 sampai apa enggak itu kira-kira? Judul ya, bukan jilid. Nah, judul. Nah, itu tentu tidak sampai. Nah, begitu besarnya karya umat Islam itu yang tersebar di berbagai tempat di dunia, mulai dari museum, perpustakaan, masjid, dan di tempat-tempat khusus lainnya. Jadi jumlahnya mencapai sekitar 3 juta naskah atau 3 juta buku. Berikutnya, dari 3 juta naskah itu 10% diantaranya, berarti sekitar 600.000, itu khusus membahas dan membicarakan persoalan-persoalan keilmuan sains eksakta. Ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, itulah dia fisika, matematika, kimia, kedokteran, geografi, astronomi, dan lain sebagainya. Inilah yang sering saya sampaikan, termasuk pada beberapa, ada sekian mahasiswa di sini. Saya selalu menyampaikan bahwa
semua capaian yang paling modern hari ini di era modern apa saja di bidang digital, di bidang teknologi dan seterusnya, itu sudah ada cikal bakalnya, sudah pernah dikaji, sudah pernah dibahas oleh para ilmuwan muslim kita, yang itu bisa kita lacak dalam karya-karya tulis yang mereka tulis, yang mereka tinggalkan hari ini, yang hari ini dikenal dengan manuskrip atau naskah manuskrip yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Tetapi karena sibuknya kita hari ini dengan dunia modern, kita lupa menggali khazanah-khazanah itu. Tapi yang jelas semua khazanah itu ada dan tersimpan dalam karya-karya para ulama. Nah, jadi sejumlah karya-karya itu yang sedemikian banyak itu, pertanyaannya adalah bagaimana menggalinya. Tadi saya sampaikan semua capaian modern itu ada asal usulnya dari peradaban Islam yang dicetus oleh para ulama kita. Pertanyaannya macam mana misalnya kita hendak membuktikan bahwa konsep, misalnya dalam astronomi, saya ambil contoh ya, bahwa konsep heliosentris yang dicetus oleh siapa? Heliosentris dicetus oleh, ayo mana ini? Kayaknya di sini ada anak-anak program studium falak ini kalau nggak salah saya ini ya. Ayo. Ayo, konsep heliosentris menyatakan bahwa mataharilah pusat tata surya, bukan bumi. Nah, itu dicetus oleh siapa? Di era modern. Itu dicetus oleh seorang astronom yang berasal dari Polandia yang bernama Nicolaus Copernicus. Nah, syukurlah udah nambah cusnya, udah bisa jelek. Nicolaus Copernicus, seorang astronom yang berasal dari Polandia. Jadi sekian hampir 100 tahun lebih konsep atau pemahaman semua orang menyatakan bahwa matahari adalah sebagai pusat tata surya yang dikenal dengan konsep heliosentris. Semua orang meyakini dan melabeli Nicolaus Copernicus inilah yang mencetus. Padahal ketika kita telusuri ke dalam naskah-naskah manuskrip yang kita bicarakan tadi, di antaranya ditemukan ada seorang ilmuwan muslim yang berasal dari Syria yang bernama Ibnu Shatir, Alauddin Ibni Ash-Shatir, yang wafat tahun 77 Hijriah atau sekitar tahun 1400 sekian Miladiah, sedangkan Copernicus ini wafat tahun 1500 sekian. Jadi ada selisih 100 tahun lebih. Ditemukan Ibnu Shatir ini menulis sebuah karya yang berjudul Nihayah As-Sul fi Tashih Al-Usul. Di dalamnya dia jelaskan tentang konsep tata surya tersebut, bahwa di dalamnya, dan secara kebetulan naskah manuskripnya ini ada di Mesir, di perpustakaan Darul Kutub Misriyah. Perpustakaannya sangat besar di hadapan, di pinggir sungai Nil secara langsung, tempat saya belajar dulu membaca buku secara langsung. Alhamdulillah pernah saya baca kitabnya ini, naskah manuskripnya ini dalam bahasa Arab. Ibnu Shatir di situ sudah menjelaskan bahwa matahari, beliau membahasakan pusat api. Nah, pusat api itulah sebagai poros yang diitari oleh semua benda-benda tata surya yang ada di galaksi kita ini. Dan beliau mengatakan bahwa semua benda-benda langit itu beredar, yang beredar atau berputar atau mengorbitnya itu seperti seekor ikan di air, berkelok-kelok dia, kataharruk as-samak fil ma', kira-kira begitu. Karena memang tabiat semua benda-benda langit ini, jadi semua benda langit di jagat raya ini nggak ada yang diam, semuanya bergerak, berputar pada poros dan orbitnya masing-masing. Tetapi bergerak dan berputarnya itu tidak stagnan, tidak hanya begini, tidak bulat begini, tetapi dia naik turun begini. Nah, ini dalam bahasa astronomi disebut dengan madar al-qalaqil atau gerak zigzag. Salah satu hikmahnya, kalau benda langit itu tidak bergerak zigzag naik turun begini, dia akan bisa tersedot oleh panasnya matahari. Jadi gerakan naik turun itu sebagai penyeimbang. Nah, Ibnu Shatir sekian abad yang lalu sudah menyatakan bahwa semua benda-benda langit itu dia bergerak, beredar mengelilingi pusat api, maksudnya matahari, dan semuanya beredar dengan zigzag atau qalaqil, naik dan turun. Dan belakangan melalui penelitian yang dilakukan sejumlah peneliti, ditemukan ada indikasi ternyata Nicolaus Copernicus ini sebenarnya beliau ini
mengutip, menukil dan mengembangkan teori yang dikembangkan oleh Ibnu Asy-Syatir tersebut. Jadi buku Copernicus itu judulnya De Revolutionibus. Nah, ditulis dalam bahasa Polandia. Di dalamnya ada skema pergerakan benda langit itu yang mirip persis seperti yang ditulis digambar oleh Ibnu Syatir dalam karyanya Nihayah As-Sul tersebut. Nah, poinnya adalah adik-adik dan rekan-rekan semua, fakta-fakta ini hanya baru satu, masih banyak lagi fakta-fakta saintifik yang lain yang itu bisa kita buktikan, tapi caranya adalah kita harus mampu menggali dan menelusuri karya-karya yang ditulis oleh para ulama kita. Pertanyaannya dan persoalannya adalah karya-karya para ulama kita ini yang begitu banyak tadi, yang 3 juta naskah tadi, seluruhnya ditulis dalam bahasa Arab. Yang kedua, tulisannya itu tidak beraturan. Siapa kira-kira di sini yang pernah melihat naskah manuskrip berbahasa Arab? Jadi tulisan, saya lupa membawanya, tulisan naskah dalam kitab-kitab karya para ulama itu dia, jangan bayangkan ada subjudul, lalu ada paragraf, ada koma, ada subjudul dan lain, enggak. Semuanya rata, rapat semua. Bahkan tidak ada rata kiri, rata kanan. Semua kertas itu penuh dia ditulisnya kiri kanan. Mengapa itu dilakukan? Karena di zaman Doeloe, kira-kira begitu, harga kertas itu mahal, tinta itu mahal, sehingga kalau seseorang mendapatkan kertas maka dia tulis seefektif mungkin. Nah, dari sini kita bisa paham bahwa ulama-ulama kita, para ilmuwan kita dahulu dalam menulis mereka sangat hati-hati dan sangat efektif. Jadi memang ada perbedaan besar antara menulis secara langsung di kertas dengan menulis di HP, di laptop atau di lain sebagainya. Proses berpikir itu berbeda. Maka kita perlu belajar bagaimana para ulama kita mereka membaca, menulis dan memanage waktunya dan seterusnya. Nah, berikutnya singkat kata, rekan-rekan, adik-adik semua. Jadi dalam menggali khazanah karya-karya tulis itu diperlukan satu metodologi. Itulah dia yang disebut dengan filologi, sebuah studi yang mengkaji naskah-naskah manuskrip yang ditulis dengan menggunakan tangan yang berusia ratusan bahkan ribuan tahun yang silam. Saya misalnya, kesarjanaan S2 dan S3 saya itu adalah di bidang filologi. Persisnya itu adalah filologi astronomi atau filologi ilmu falak. Jadi saya mengkaji naskah-naskah manuskrip ilmu falak yang berusia ratusan dan ribuan tahun yang silam. Penelitian S2 saya mengkaji naskah yang sudah berusia sekitar 500 tahun yang silam. Kalau penelitian S3 saya meneliti naskah yang sudah berusia sekitar 700 tahun yang silam, abad ke-8 Hijriah. Sekarang kan sudah abad ke-15 Hijriah dan seterusnya. Jadi proses meneliti, menelaah, menggali khazanah para ulama itu sangat luar biasa. Penuh dengan perjuangan, perlu persiapan, perlu pemahaman dan seterusnya, yang ini kita bicarakan sedikit. Nah, sebelum masuk kepada metode, ini pelan-pelan saja ya, mudah-mudahan pelan-pelan juga bisa ditangkap. Pertama, peradaban Islam itu dengan karya-karya yang banyak, khazanah yang luar biasa, itu berjaya sejak kira-kira abad kedua atau ketiga Hijriah sampai abad ke-10 atau 11 Hijriah. Jadi hampir 10 abad peradaban Islam itu berjaya dengan sains, teknologi, capaiannya di berbagai bidang dan seterusnya. Jadi orang barat kira-kira dalam tanda petik itu sedang dalam masa kegelapan, goblok itu orang barat, kira-kira begitu bahasa kasarnya. Tetapi memasuki abad ke-9 dan 10, sudah mulai masuk abad 9 dan 10, barulah orang-orang barat mulai belajar ke Arab atau ke Timur Tengah. Jadi kalau kita baca dalam sejarah bagaimana peradaban barat atau barat hari ini maju berkembang itu tidak bisa lepas dari Islam, tidak bisa lepas dari peradaban timur atau Timur Tengah. Jadi diawali dulu dengan misalnya orang-orang barat itu banyak yang mereka belajar di Andalusia yang sekarang dikenal dengan Spanyol.
Ada juga sebagian yang belajar di beberapa wilayah Italia yang di sana banyak orang Islam yang punya khazanah luar biasa. Caranya adalah mereka belajar bahasa Arab, memahami bahasa Arab. Yang kedua, mereka menerjemahkan teks-teks berbahasa Arab itu ke bahasa mereka, ke bahasa Latin dan seterusnya. Kemudian mereka belajar secara langsung kepada orang-orang Arab terhadap berbagai disiplin ilmu, sehingga pada akhirnya waktu demi waktu, hari demi hari dan seterusnya, ketika Barat terus mengembangkan, mengkaji dan seterusnya, saat yang sama dalam sejarah kita baca umat Islam masih pulas tertidur dengan kebanggaan turosnya, dengan kebanggaan karyanya yang luar biasa. Jadi banyak itu dalam buku-buku sejarah kita baca, saat Barat sudah mulai berkembang, umat Islam itu hanya membanggakan karya-karya para ulamanya. Ini karya bapak saya, atuk saya, keturunan saya dan seterusnya. Saat yang sama Barat terus maju berkembang dan seterusnya, hingga sampai hari ini dominasi ilmu pengetahuan, sains, teknologi, militer, ekonomi dan seterusnya itu dikuasai oleh Barat. Sedangkan kita hanya mengapresiasi, mengikuti, memuji dan seterusnya capaian-capaian Barat tersebut. Tapi poin besarnya adalah adik-adik, rekan-rekan semua, kita harus tahu proses sejarahnya itu tidak bisa dilepaskan dari peradaban Islam. Peradaban Islam juga tidak bisa dilepaskan dari peradaban sebelumnya, India, Persia, Yunani dan seterusnya. Oleh karena itulah ada satu istilah yang menyatakan al-ilmu turathun mushtarik, bahwa ilmu itu adalah warisan bersama yang dia tidak bisa disematkan. Sebuah capaian peradaban itu hanya disematkan kepada satu bangsa, satu peradaban, satu komunitas, apalagi satu orang. Ilmu itu adalah rangkaian yang bersambung dalam sejarah. Nah, fakta sejarahnya hari ini dominasi ilmu pengetahuan, sains dan teknologi sedang dipegang oleh Barat, sedangkan kita mengikut dan mengekor dan selalu memuja Barat dengan berbagai dinamikanya. Jadi ini patut kita renungkan dan kita pikirkan bersama. Jadi saya pribadi melihat semua capaian-capaian Barat hari ini, apalah kira-kira coba yang paling modern, yang paling canggih? Kalau dalam dunia astronomi itu adalah temuan satu fenomena angkasa yang disebut dengan black hole. Black hole itu sebuah fenomena di alam semesta yang begitu luar biasa, yang dia planet bumi ini planet bumi kita yang begitu besar ini, ya, begitu masuk ke black hole itu lenyap tanpa bekas. Nah, semua benda-benda jagat raya yang masuk ke situ dia akan hilang. Nah, kumpulan sejumlah teleskop di Barat itu ada 8 atau 10 teleskop itu berhasil menangkap citra black hole itu. Jadi itu persiapannya sangat panjang, biayanya juga sangat besar dan seterusnya. Mereka mampu menghasilkan itu. Ternyata isyarat itu sudah ada, dicetus dan dibicarakan oleh para ulama kita, dan bahkan isyarat itu sudah ada di dalam Al-Quran. Itulah dia surat Al-Jawaril Kunnas. Apa kalimat sebelumnya, Rihan? Al-Jawaril Kunnas wal-Lail. Itu kan bahwa benda langit itu ada yang bersifat lenyap, invisible, dia tidak nampak, menangkap secara cepat dan seterusnya. Itu isyarat dari black hole yang ditemukan oleh orang Barat tersebut. Jadi intinya bahwa apa yang dicapai, apa yang dicetuskan, apa yang ditulis oleh para ulama kita yang 3 juta naskah itu, hemat saya pribadi, itu bisa menyelesaikan, atau apa yang dilakukan oleh Barat hari ini seluruhnya itu ada dalam catatan-catatan para sarjana muslim kita. Tapi pertanyaannya sekali lagi adalah kembali bagaimana menggali itu semua. Salah satu caranya, salah satu sarananya adalah kita harus memahami konsep filologi, yaitu bagaimana menggali naskah manuskrip itu, bagaimana membacanya, bagaimana mentahkiknya, bagaimana memunculkannya ke permukaan, bagaimana mendiseminasinya kepada masyarakat dan seterusnya. Inilah kerja filologi itu yang ini insya Allah secara berkelanjutan akan kita bicarakan di kesempatan-kesempatan yang akan datang.